Yovita sampai di kamar 3806, lalu mengetuk pintu. 1 menit kemudian, pintu akhirnya terbuka. Yovita tidak mendongak, hanya melihat orang yang membuka pintu memakai handuk, memiliki otot perut yang terlihat jelas. Hormon maskulin menguar, sementara tubuh pria itu berkilau karena tetesan air, menambah daya tarik sensualnya. Yovita tidak ingin melihat wajah Davin. Dia langsung menyodorkan barang di tangannya. Ini obat dan kondom yang kamu minta. Orang itu tidak mengambilnya. Yovita yang merasa kesal akhirnya mendongak. Dia langsung tertegun, bukan Davin. Wajah pria ini tampan, dengan garis wajah yang tegas. Rambutnya dipotong pendek, mata dalamnya menatap Yovita dengan tajam seperti serigala. Bab 2, Yovita kehilangan fokus sejenak di bawah tatapan mata hitam yang kuat itu. Tatapan matanya membuat hati Yovita merasa panik tanpa sebab. Segera, dia melihat ke nomor kamar itu. Kamar ke-3906. Dalam sekejap, Yovita menyadari bahwa dia salah kamar. Maaf, aku salah kamar. Yovita melangkah mundur. Tepat pada saat itu, angin bertiup, membuat aroma tubuh Yovita menyerbu hidung pria itu. Aroma ini sangat mirip dengan wanita pada malam itu. Pikir pria itu. Pria itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Yovita. Yovita terkejut. Telapak tangan pria itu sangat panas. Suhu ini membuat Yovita kembali memikirkan malam itu. Yovita tanpa sadar ingin menarik pergelangan tangannya. Tetapi pria itu malah menariknya dengan kuat, menyeretnya masuk ke dalam kamar, lalu membanting pintu dengan keras. Kegelapan menyelimuti. Aura maskulin yang kuat tiba-tiba menyergap. Jantung Yovita seakan berhenti berdetak. Ketakutan akan malam itu datang lagi. Pak, baru saja Yovita berbicara. Tangan pria itu sudah mencengkeram dagunya dengan kuat, memaksa Yovita untuk mendongak. Di pintu masuk yang remang, wajah tampan dan mata hitam itu digantikan oleh panas yang membara. Urat di pelipis pria itu tampak menonjol. Suara rendahnya penuh tekanan, seolah ingin merobek pakaian Yovita, terdengar kuat dan berbahaya. Aku mau memeriksa. Apa? Jangan, Pak, kamu. Pria itu tiba-tiba menggigit lehernya. Wangi yang feminin langsung menyeruak. Bersih, elegan, terasa begitu tidak asing. Aroma itu membuat pria itu makin tidak bisa menahan diri. Sama seperti malam itu, pria itu membuka mulut untuk menggigit lagi. Bibir panas dan taring tajamnya menempel di kulit tipis Yovita. Yovita tidak berani bergerak, seluruh tubuhnya gemetaran. Dia menyadari apa yang akan dilakukan pria ini. Ketakutan langsung membesar di hatinya. Tidak, jangan, tidak boleh terulang lagi. Yovita mencengkeram dadanya, mendorong, serta memukul dengan keras. Jangan sampai pria ini menyentuhnya. Namun, gerakan ini hanya terasa seperti gelitikan bagi pria itu. Terutama ketika tangan dingin Yovita menyentuh dadanya. Rasa dingin yang meresap dari kulit justru meredakan panas di tubuh pria itu. Dia mencengkeram pergelangan tangan Yovita, meletakkannya di perutnya. Napas panas menyebar di telinga Yovita ketika pria itu berbisik, jangan bergerak, kalau enggak, aku akan menyakitimu. Enggak. Lepaskan, lepaskan. Pria itu mencubit mulutnya, membuat suara Yovita langsung menghilang. Tatapan panik Yovita bertemu dengan mata hitam penuh hasratnya. Pria itu berkata, aku akan bersikap lebih lembut. Pria itu membawa tangan Yovita untuk menarik handuk mandinya. Jari-jari Yovita menyentuh sesuatu yang tak pernah disentuhnya. Yovita berteriak dalam hati, mengumpulkan tenaga untuk berjuang melawan. Entah bagian apa yang Yovita sentuh, tetapi pria itu mengerang pelan. Pria itu tiba-tiba mencengkeram tangan Yovita, terus menjelajah dengan mata yang tampak berapi-api, lalu mencengkeram bibir Yovita. Pria itu menjelajahi mulutnya sambil merobek pakaiannya. Pinggang Yovita benar-benar kecil, bahkan bisa digenggam dengan satu tangan. Yovita seperti ikan kecil di talenan. Sudah tidak memiliki ruang untuk melawan. Namun, dia masih ingin melawan hingga akhir. Meski Yovita mati, dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Malam itu tidak boleh terulang lagi. Perlawanan Yovita yang besar, ditambah ketakutan yang menguasai seluruh dirinya, membuat air mata berjatuhan. Air mata pun bergulir ke bibir keduanya. Pria itu berhenti sejenak. Sepasang mata di bawah rambut cepak itu tampak gelap penuh gejolak, seolah merasa makin tidak sabar. Keringat panas mengalir dari dahinya. Kamu nggak mau? Yovita mengangguk. Tangan besar dengan jari ramping itu mengusap bibir Yovita yang memerah karena ciuman. Setetes keringat panas meluncur di wajah tegas pria itu.
Ketika melihat ketakutan dan penolakan Yovita, dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Aku beri kamu waktu 5 detik. Keluar! Yovita seperti mendapat pengampunan. Dia membuka pintu, langsung berlari tanpa merapikan pakaian. Pria itu memejamkan mata, menggertakkan gigi gerahamnya dengan kuat, berusaha menahan diri. Setelah beberapa saat, pria itu melihat handuk yang ada di lantai. Handuk itu tampak sangat berantakan, seakan menunjukkan sesuatu yang tidak senonoh. Ini membuatnya menjadi makin bergairah. Pria itu pergi ke kamar mandi, menyalakan air dingin, lalu mandi dengan air dingin lagi. Gejolak di tubuhnya akhirnya padam. Namun, 5 menit kemudian, gejolak itu bangkit lagi. Erangan yang tak tertahan keluar dari bibir tipisnya, terdengar begitu seksi. Di kepalanya ada 2 gambaran yang terjadi. Malam 3 bulan yang lalu dan kejadian tadi. Keduanya memiliki aroma tubuh yang sangat mirip. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk menyelesaikannya sendiri. Setengah jam kemudian, dia keluar dari kamar mandi dengan mata gelap yang muram. Pria itu meraih ponselnya, duduk di sofa, lalu menelepon. "Hai, Kak Alex." Pria itu berkata dengan muram, "Apa kamu sudah bosan hidup?" "Bukan begitu, Kak Alex. Kamu akhirnya kembali ke Doran setelah 5 tahun, jadi aku harus menjamu dirimu dengan baik. Tapi kamu memiliki masalah itu. Aku sudah mencarikan banyak dokter terkenal, tapi kamu masih nggak bisa sembuh," ujar orang di ujung lain. Pria itu mengambil sebatang rokok, memegangnya di antara jarinya, tetapi tidak membantah. "Kemarin kamu diam-diam pulang. Jadi aku memberimu 5 macam obat kuat. Tapi kamu mengatakan kalau nggak ada reaksi. Kali ini, aku membelikanmu obat yang paling kuat di pasar gelap. Bagaimana? Apa adik kecilmu sudah bangun? Apa kamu ingin aku mengirimkan wanita untukmu?" Pria itu menggigit rokok di bibirnya, lalu berkata dengan nada malas, "Nggak bangun. Sial. Kenapa bisa begini? Apa kamu benar-benar nggak bisa sembuh?" Ujar orang di telepon. "Jangan bicara omong kosong. Apa ada kabar tentang wanita dengan tato mawar di dada kirinya?" Kata pria itu. "Nggak ada." Malam itu semua rekaman kamera pengawas sengaja dihancurkan keluarga Darian. "Ini untuk menutupi kelakuan hina adikmu yang bersama dengan 3 wanita sekaligus. Jadi kami nggak menemukan wanita yang sudah menyinggungmu," jelas orang di telepon. "Aku beri kamu waktu 2 minggu lagi. Kalau nggak ketemu juga, kamu nggak perlu menggunakan alat vitalmu lagi." Orang di ujung lain telepon terdiam. "Panggilkan seorang dokter untukku," tambah pria itu. "Kenapa? Apa ada reaksi?" "Kak Alex, kamu jangan keras kepala. Aku akan mencarikan wanita untukmu." Enyah. Pria itu mematikan rokoknya. Dia merasa gejolak itu akan datang lagi. "Aku beri kamu waktu 10 menit. Telepon pun ditutup. 10 menit kemudian, dokter datang tepat waktu untuk memberi Alex suntikan. Setelah beristirahat sebentar, Alex pergi pada pukul 5. Ketika berjalan ke pintu, dia melihat ada sekotak obat dan sekotak kondom yang tergeletak di belakang pintu. Yovita tidak lagi pergi menemui Davin. Dia langsung turun lift untuk menuju ke toilet umum di lantai 1. Tubuhnya gemetaran tak terkendali. Dia tidak berani membayangkan akibatnya jika pria itu benar-benar memaksanya. 10 menit kemudian, Yovita melangkah keluar. Yovita tahu bahwa tidak peduli bagaimanapun kondisinya, dia tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Dia tidak ingin pengawal itu datang untuk menangkapnya. Begitu berjalan keluar, Yovita langsung melihat pengawal yang menunggu di pintu. "Bu Yovita," Yovita berkata dengan tenang, "Ayo pergi. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu menangis?" Yovita menarik napas dalam-dalam, mendongak sekilas ke lantai atas, lalu menundukkan kepala sambil menjawab, "Gak apa-apa." Yovita ingin membuat pengawal itu mengira dia menderita karena melihat suaminya bersama dengan wanita lain di hotel. Pengawal itu memang mempercayainya. Tidak bertanya lagi. Mereka pun masuk ke mobil. Tak lama kemudian, telepon dari Davin masuk. Pria itu memarahi Yovita di telepon, mengatakan bahwa Yovita terlalu lama mengirim barangnya. Yovita tidak menjelaskan, hanya mendengarkan ocehannya seperti robot. Yovita menutup telepon setelah Davin mengakhiri panggilan. Sepanjang perjalanan kembali ke kediaman keluarga Darian, Yovita tidak mengatakan apa-apa. Begitu sampai di rumah, dia langsung pergi ke kamar mandi. Ketika mengganti bajunya, Yovita melihat bekas gigitan di lehernya. Dia gemetaran tanpa alasan, merasa seolah-olah pria itu masih menggigit lehernya. Yovita buka laci, mengambil bedak untuk menutupi bekas gigitan di lehernya. Namun, dia melihat stiker tato mawar yang tertempel di bagian bawah.
Temannya sangat menyukai barang-barang kecil ini, hingga memberi Yovita cukup banyak. Yovita jarang memakainya, hanya menempelkan satu pada malam itu. Semua tentang malam itu membuat Yovita merasa mual. Dia mengambil semua stiker tato ini, lalu membuangnya. Yovita menenangkan pikiran dan berdandan. Malam ini ada pesta di rumah. Dia harus menghadirinya. Bibi Sari membawakan kebaya merah muda dengan motif bunga. Nona Yovita, cucu sulung Bu Widya sudah pulang. Dia sangat mementingkan pesta malam ini, jadi kamu harus berdandan dengan cantik. Yovita menatap kebaya yang terlihat sangat pas di badan. Tubuh Yovita sedikit kurus. Sama sekali tidak terlihat bahwa dia sedang hamil 3 bulan. Namun, untuk berjaga-jaga, tolong ambilkan selendang untukku. Terima kasih. Bibi Sari turun untuk mengambilkannya. Yovita mengenakan kebayanya, memakai selendangnya, lalu pergi ke